Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk materi Dewan Komisaris. Next slide. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abimanyu, lalu saya sendiri Tisha Udina, Irina Putri Amanda, Fidiang Giavani, Fatur Rahman Asidik, Yolanda Yuristina, Karina Ratu Anisha, dan Aurora Ariananda Jalita. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Authority. Di Indonesia, setiap perseroan terbatas diwajibkan membentuk Dewan Komisaris dengan tujuan pengawasan dengan anggaran dasar atau AOA yang dapat memberikan wewenang tambahan kepada Dewan Komisaris sesuai kebutuhan perusahaan. Seperti dalam pasal 1 ayat 2 yang mendefinisikan lingkup wewenang Dewan Komisaris. Sedangkan pasal 108 ayat 1 menetapkan bahwa Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan dan pengelolaan perusahaan, operasional bisnis, serta memberikan nasihat kepada direksi terkait manajemen. Untuk tugas umum Dewan Komisaris berdasarkan AOA, yang pertama ada mengawasi manajemen perusahaan atau direksi, yang kedua melaksanakan tugas sesuai AOA, yaitu peraturan undang-undang atau keputusan RUPS, yang ketiga menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar dan keputusan RUPS. Untuk yang keempat, bertindak demi kepentingan perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS. Untuk kewajiban Dewan Komisaris menurut KICL dalam pasal 116 sampai 118, yang pertama membuat dan menyimpan salinan risalah rapat Dewan Komisaris, yang kedua melaporkan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, yang ketiga melaporkan kepada RUPS tentang pelaksanaan tugas pengawasan, yang keempat menyetujui atau membantu direksi dalam tindakan hukum tertentu sesuai AOA, yang kelima melakukan aktivitas manajemen dalam situasi tertentu sesuai ketentuan ICL ketika AOA atau keputusan RUPS memberikan wewenang. Untuk wewenang Dewan Komisaris sendiri, yang pertama ada kebijakan dividen, yang kedua kebijakan informasi, yang ketiga standar etika, yang keempat pengendalian dan pengawasan terhadap direksi dan pengelolaan perusahaan, yang kelima manajemen risiko, yang keenam audit atas aktivitas keuangan dan bisnis perusahaan, yang ketujuh kebijakan sekretaris perusahaan. Untuk tugas Dewan Komisaris, yang pertama ada menyetujui prosedur manajemen risiko dan memantau kepatuhan perusahaan terhadap prosedur. Yang itu prosedur harus mengharuskan perusahaan dan karyawan untuk segera melaporkan kekurangan substansial dalam mekanisme manajemen risiko. Yang kedua ada menetapkan selera risiko perusahaan dalam mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, mengkaji dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko serta pengendalian internal secara berkala. Yaitu ada juga permasalahan utama Dewan Komisaris. Yang pertama, kinerja perusahaan secara keseluruhan yang ada dibandingkan dengan pesaing dan industri sejenis. Yang kedua, ada kepatuhan direksi terhadap hukum dan prosedur internal yang termasuk tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta etika. Yang terakhir, ada kinerja direksi baik sebagai tim maupun individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Selanjutnya ada duties and liability. Selain wewenang, Dewan Komisaris juga memiliki serangkaian tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalani perannya. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama ada duty of care. Dewan Komisaris wajib bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang wajar, menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang memadai dan mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. Next. Selanjutnya ada duty of loyalty. Setiap anggota komisaris harus menjunjung tinggi loyalitas kepada perusahaan dengan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kewajiban ini termasuk pula menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, ada conflict of interest atau konflik kepentingan. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris harus dapat mengidentifikasi dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan konflik kepentingan ini harus dilakukan secara transparan dan dilaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang keempat ada confidential information atau informasi rahasia. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, terutama informasi yang bersifat strategis dan dapat mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan di pasar. Selanjutnya ada access to information atau akses informasi. Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh akses penuh terhadap informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pengawasan mereka. Hal ini termasuk akses ke laporan keuangan, laporan manajemen, serta informasi penting lainnya yang relevan dengan keputusan yang harus diambil. Yang terakhir ada liabilities atau kewajiban hukum. Dewan Komisaris harus menyadari dan memahami kewajiban hukum yang melekat pada posisinya.
Kewajiban ini mencakup tanggung jawab terhadap pemegang saham, otoritas pengawas, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keberlangsungan operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada independence. Jadi, komisaris independen adalah komisaris yang tidak mempunyai hubungan material, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan selain keanggotaannya di Dewan. Komisaris independen tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan dan diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama dan anggota Dewan Komisaris atau direksi lainnya. Komisaris independen harus mencakup setidaknya 30% dari Dewan Komisaris perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Pedoman SIGI Indonesia mengatur bahwa jumlah komisaris independen harus memastikan mekanisme pengendalian berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya ada kriteria komisaris independen menurut Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang pertama, tidak pernah bekerja atau memegang tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan selama 6 bulan sebelum diangkat sebagai komisaris independen, kecuali orang tersebut diangkat kembali menjadi komisaris independen untuk jabatan baru. Yang kedua, tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris atau direksi atau pemegang saham mayoritas. Dan yang terakhir, tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Selanjutnya ada BOC Committee. Jadi tuntutan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan anggotanya akan terus bertambah seiring dengan semakin kompleksnya operasional bisnis perusahaan. Jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Dewan Komisaris dapat memilih untuk membentuk komite-komite dan mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada komite Dewan tanpa melepaskan tanggung jawab utamanya. Kemudian fungsi dari komite Dewan Komisaris ini terbagi. Yang pertama, membantu Dewan Komisaris untuk menangani lebih banyak permasalahan kompleks secara lebih efisien dengan memberikan kesempatan kepada para spesialis untuk fokus pada isu-isu tertentu dan memberikan analisis rinci serta rekomendasi kepada Dewan. Yang kedua, memungkinkan Dewan Komisaris untuk mengembangkan keahlian khusus dalam bidang operasional perusahaan, terutama dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Dan yang ketiga, meningkatkan objektivitas dan independensi penilaian Dewan Komisaris, mengisolasinya dari potensi pengaruh yang tidak semestinya dari manajer dan pemegang saham pengendali. Di Indonesia sendiri, ICL dan SIGI Kode mengatur bahwa perusahaan dapat memilih untuk membentuk beberapa jenis komite. Untuk mencapai keseimbangan yang tepat, disarankan agar perusahaan membentuk komite-komite yang menangani kebutuhan-kebutuhan spesifik yang mungkin mengharuskan komite-komite tersebut bersifat permanen atau ad hoc, atau kombinasi dari keduanya. Kode SIGI menyarankan agar perusahaan besar sebaiknya mempertimbangkan pembentukan setidaknya komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite tata kelola perusahaan. Selanjutnya mengenai presiden komisaris. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris lebih dari satu, maka harus memiliki pimpinan di dalam dewan komisaris tersebut, atau yang biasa disebut dengan presiden komisaris, dengan tujuan supaya perusahaan memiliki arah yang tertata sehingga dalam mencapai tujuannya dapat lebih maksimal. Adapun perbedaan antara presiden komisaris dengan anggota komisaris itu terletak pada wewenang dan tugasnya. Tentunya presiden komisaris utama itu harus memiliki integritas yang tinggi dan profesional, serta berkomitmen untuk mencapai tujuan cita-cita perusahaan dengan memperhatikan para stakeholder. Hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan mengenai Dewan Komisaris adalah perusahaan harus menjelaskan tugas dan wewenang komisaris utama dan anggota Dewan Komisaris dengan detail supaya komisaris utama dan Dewan Komisaris ini memiliki jabatan dan tugas yang jelas. Next slide. Selanjutnya mengenai ukuran dan komposisi. Hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam menentukan ukuran Dewan Komisaris adalah yang pertama adalah perhatikan persyaratan hukum yang berlaku. Kemudian perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan kepentingan pemegang saham. Jumlah komisaris yang dipilih itu harus memungkinkan Dewan itu untuk yang pertama dapat mengadakan rapat secara efektif dan produktif, yang kedua dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan rasional, yang ketiga dapat mengorganisir pekerjaan komite secara efisien. Next. Selanjutnya adalah kualifikasi. Setiap individu yang memiliki kapasitas hukum dapat diangkat sebagai komisaris, kecuali mereka dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pilot, anggota Dewan Komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pilot, lalu dihukum karena melakukan tindakan pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Lalu selanjutnya adalah election and dismissal. Jadi election and dismissal ini di mana pengangkatan Dewan Komisaris itu dilakukan oleh RUPS dan diatur dalam Anggaran Dasar atau AOA. Lalu rekomendasi dari corporate governance di mana proses pengangkatan dan pemberhentian dilakukan secara transparan oleh RUPS dan perusahaan tertentu wajib memiliki komite nominasi dan remunerasi. Lalu untuk komisaris independen, pendapat pemegang saham minoritas dipertimbangkan riwayat hidup calon publikasi sebelum RUPS-nya. Dan untuk informasi pemegang saham menerima informasi lengkap calon komisaris untuk menilai kemampuan dan independensi. Untuk publikasi informasi calon tersedia 20 hari sebelum RUPS diakses online. Dan yang terakhir, untuk pemberhentian komisaris dilakukan melalui RUPS dengan alasan jelas dan kesempatan membela diri, di mana terdapat alasan tambahan untuk pemberhentian dapat ditetapkan di dalam AOA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Selanjutnya adalah tata cara rapat dan kerja. Dewan Komisaris harus beroperasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh ICL, AOA, atau peraturan internal dari suatu perusahaan. Dewan Komisaris harus mengikuti persyaratan hukum agar dapat mengambil keputusan yang sah. Selain jadwal rapat, Dewan Komisaris harus memiliki rencana kerja yang mencakup topik yang akan dibahas. Standar AOA suatu PT dapat membuat ketentuan mengenai rapat Dewan Komisaris. Idealnya Dewan Komisaris mengadakan pertemuan setidaknya 4 kali dalam setahun. Pedoman pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang produktif dan efisien, yaitu mengembangkan kalender pertemuan tahunan. Hal ini akan memungkinkan bagi para komisaris untuk menjadwalkan pertemuan dalam agenda mereka. Yang kedua, tetapkan agenda untuk setiap pertemuan jauh-jauh hari. Dan selanjutnya adalah menyiapkan agenda penting untuk awal pertemuan. Next slide. Kemudian adalah dokumen-dokumen yang harus disimpan bersama dengan risalah dan atau transkrip rapat Dewan Komisaris. Terdapat surat suara, perbedaan pendapat tertulis dari komisaris yang berhalangan hadir. Peraturan OJK nomor 35/POJK nomor 4/2014 mengatur bahwa sekretaris perusahaan harus bertanggung jawab mengenai hal-hal seperti memberitahu seluruh anggota Dewan Komisaris mengenai rapat Dewan Komisaris, mengirim surat suara, mengumpulkan surat suara yang lengkap, dan surat suara yang tidak hadir, memastikan kepatuhan terhadap prosedur rapat Dewan Komisaris, serta menyiapkan notulensi dan transkrip rapat. Next slide. Selanjutnya adalah remunerasi. Remunerasi komisaris adalah salah satu isu yang paling kontroversial di bidang tata kelola perusahaan. Dan perusahaan disarankan untuk memilih pendekatan secara hati-hati. Gaji yang berlebihan dapat dianggap sebagai hak istimewa kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kompensasi komisaris harus kompetitif namun tetap dalam batas wajar. Dewan Komisaris harus secara berkala untuk meninjau remunerasi pada komisarisnya. Sesuai dengan pasal 66 ICL, Dewan Komisaris harus mengkaji laporan tahunan perusahaan yang disampaikan oleh para dewan direksi, yang sebagian di antaranya berkaitan dengan remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris. Bank harus memenuhi standar tata kelola perusahaan tambahan sehubungan dengan peninjauan tingkat remunerasi mereka. Hal ini setidaknya berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembayaran remunerasi, serta pengungkapan remunerasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, performance evaluation. Jadi penting bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala melalui evaluasi diri sendiri, evaluasi sejawat yang bersifat rahasia atau evaluasi oleh pihak eksternal. Metode evaluasi diri dapat mencakup, yang pertama ada menyelenggarakan retreat dan mengundang fasilitator dari luar, yang kedua menyelenggarakan rapat khusus Dewan Komisaris untuk mengevaluasi kinerja dengan komisaris atau alternatif, menyisihkan waktu dalam rapat rutin untuk membahas permasalahan kinerja. Yang ketiga ada merancang daftar periksa yang dapat digunakan oleh anggota Dewan Komisaris untuk menilai pekerja mereka. Yang terakhir ada berpartisipasi dalam program pelatihan khusus, sehingga memberikan kesempatan kepada komisaris untuk melakukan refleksi kritis terhadap kinerja mereka dan mengembangkan serta berbagi ide. Evaluasi dapat menghasilkan wawasan penting mengenai kekuatan dan kelembagaan Dewan Komisaris dan anggotanya. Next slide. Kesimpulan, Dewan Komisaris di Indonesia memainkan peran krusial dalam pengawasan dan penasehat terhadap kebijakan dan operasional perusahaan. Sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar (AOA), mereka bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan direksi terhadap hukum, menjaga keseimbangan antara pengawasan dan otonomi direksi, serta menghindari konflik kepentingan. Ukuran dan komposisi Dewan harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Dewan Komisaris juga wajib mengikuti prosedur rapat yang diatur dengan ketat guna memastikan tata kelola yang sah dan efektif. Jadi prosedur rapat dan kerja Dewan Komisaris Indonesia diatur oleh berbagai ketentuan hukum dan praktik terbaik untuk memastikan pengambilan keputusan yang sah dan efektif. Jadi kepatuhan terhadap quorum, jadwal rapat, pemanggilan dan dokumentasi rapat yang
tepat sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris harus bekerja secara terus-menerus sesuai dengan Undang-Undang Perseorangan Terbatas ICL, AOA, perusahaan, dan peraturan internal untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan optimal. Selanjutnya, studi kasus oleh kawan saya. Study case di sini yaitu isu terkait Dewan Komisaris PT Indosat Tbk atau disebut juga Indosat Urido yang melibatkan pengunduran diri dua komisaris, Nigel Thomas dan Frank John, menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam corporate governance yang dihadapi perusahaan. Kedua komisaris ini diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 28 Desember 2021 dengan masa jabatan efektif mulai 4 Januari 2022 dan pengunduran diri mereka yang diumumkan pada 29 Agustus 2023, menyoroti beberapa aspek kritis dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu pengunduran diri kedua komisaris ini menyoroti keterhubungan mereka dengan Urido Hasian Asia Pty Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sekitar 65% saham Indosat Urido. Keterhubungan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Pengunduran diri mereka terutama yang dari Frank John yang juga merangkap jabatan sebagai Group Finance Director dan Deputy Managing Director di beberapa entitas lain. Pengungkapan potensi konflik kepentingan, beban kerja yang tinggi dan tanggung jawab di beberapa posisi dapat mengganggu konsentrasi dan efektivitas pengawasan mereka yang berdampak pada tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, struktur kepemilikan yang dominan oleh Urido Hasian Asia Pty Ltd, sementara pemerintah Indonesia menguasai 14,29% saham dan sisanya dimiliki oleh sebagian serta pabrik, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengunduran diri komisaris yang memiliki hubungan erat dengan pemegang saham mayoritas dapat mengubah dinamika kekuasaan dalam perusahaan. Hal ini menyoroti perlunya adanya struktur pengawasan yang kuat dan mekanisme pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan diambil mencerminkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan pemegang saham mayoritas. Dalam konteks corporate governance, pengunduran diri ini menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi Dewan Komisaris dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan objektivitas dan tanpa adanya pengaruh yang tidak semestinya. Perusahaan harus mempertimbangkan perbaikan dalam struktur kepengurusan dan proses pengambilan keputusan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan tetap efektif dan transparan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi kami mengenai Dewan Komisaris. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.